Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi sejarah kelahiran Pancasila. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Latar sejarah kelahiran Pancasila. Apakah kalian sudah mengenal gambar Garuda Pancasila? Tentu kalian juga hafal 5 sila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Masa sejarah awal. Masa sejarah awal adalah masa sebelum ditemukannya tulisan. Pada masa ini manusia belum mengenal tulisan, sehingga informasi tentang masa ini hanya dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan purba seperti fosil, artefak, dan bangunan. Masa sejarah awal. Di sekitar abad ke-5 berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, disusul Kerajaan Talinga di Jawa Tengah. Prasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai kesatuan, hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Masyarakat dalam keadaan damai dan bermakmur. Masa sejarah awal. Peninggalan-peninggalan masa praaksara dapat memberikan informasi tentang berbagai aspek kehidupan manusia pada masa lalu, seperti cara hidup, teknologi, dan seni. Pengaruh masa praaksara masih dapat dirasakan hingga saat ini. Masa Kerajaan Nusantara. Masa Kerajaan Nusantara adalah masa ketika wilayah Indonesia diperintah oleh berbagai kerajaan. Masa ini berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-16. Pada masa ini, wilayah Indonesia dipersatukan oleh berbagai kerajaan, sehingga terjadi perkembangan budaya, pemerintahan, dan bahasa yang pesat. Pengaruh masa Kerajaan Nusantara masih dapat dirasakan hingga saat ini. Di akhir abad ke-7, bangsa Indonesia mengalami kemakmuran yang meningkat. Di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya, disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra di Jawa. Di kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Masa Kerajaan Nusantara. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Tiga nilai lain Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, juga berkembang. Masa penjajahan. Masa penjajahan adalah masa ketika wilayah Indonesia dikuasai oleh bangsa asing. Masa ini berlangsung dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Makmurnya negara ini mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang, namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Masa penjajahan merupakan masa yang kelam dalam sejarah Indonesia. Masa ini menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi bangsa Indonesia maupun bagi bangsa penjajah. Namun masa penjajahan itu membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Masa kebangkitan nasional. Masa kebangkitan nasional adalah masa ketika bangsa Indonesia mulai menyadari bahwa mereka adalah bangsa yang merdeka dan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Masa ini dimulai pada awal abad ke-20 dan berakhir pada tahun 1945 ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Masa kebangkitan nasional. Masuki abad ke-20, upaya melawan penjajah
tidak lagi dengan perang melainkan lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Disusul oleh Serikat Indonesia pimpinan Cokro Aminoto, lalu Muhammadiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, nama Indonesia makin sering dipakai. Soekarno pun mendirikan partai bernama Partai Nasional Indonesia, kemudian diasingkan ke MD. Banyaknya hal yang didiskusikan dalam sidang BUPK tersebut yang juga dihadiri oleh para tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama serta Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Para tokoh nasional berpidato di kesempatan tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei dan Supomo 2 hari sesudahnya. B. Kelahiran Pancasila. Dalam penjajahan tersebut, bangsa Indonesia sangat menderita. Hasil panen diambil paksa. Para pemuda dijadikan romusa. Pekerja paksa terus disiksa. Gadis-gadis diculik, dijadikan jugun, yapu atau wanita penghibur tentara Jepang. Maka pasukan pembela tanah air atau PETA di bawah pimpin Supriyadi pun memberontak terhadap Jepang. Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau penyiapan segala hal yang diperlukan untuk menjadi Indonesia merdeka. Beberapa waktu kemudian BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945, dipimpin oleh Rajiman Widodiningrat, seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Jumlah anggotanya 69 orang, terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing, serta wakil Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPK diresmikan. Kantornya di Gedung Jo Sang-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dalam peresmian itu bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang secara bersama. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sedangkan wakil Jepang mengibarkan bendera merah putih. BPUPK pun mulai bersidang. Sidang pertama BPUPK ini berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada pembukaan sidang tersebut, Rajiman sebagai ketua bertanya pada peserta sidang, apakah dasar negara yang akan dipergunakan. Jika pada tanggal 1 Juni 1945 itu semua peserta sidang BUPKI sepakat dengan nama Pancasila, maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengenai butir-butir isi Pancasila, BUPK memutuskan untuk dirumuskan kembali. C. Perumusan Pancasila. BPUPK sudah sepakat bahwa Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Sesuai namanya, isi Pancasila ada 5 hal yang masih akan dirumuskan kembali. 9 orang pun ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Yuyoso, serta Abdul Wahid Hasyim. Perlu dasar keagamaan, ketuhanan sangat penting. Kesepakatan ketuhanan yang Maha Esa jadi sila pertama. Perlu dasar kebangsaan agar diterima semua umat. Ini tentang diskusi perumusan Pancasila. Kesepakatan Piagam Jakarta.
Musyawarah Panitia 9 pun dilanjutkan hingga malam tanggal 22 Juni 1945. Semua perlu menyepakati urutan dan rumusan 5 sila. Semula Soekarno mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Panitia 9 sepakat mengubah urutan itu dan membuat rumusannya. Rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah Mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rancangan dasar negara berhasil diselesaikan di rumah Soekarno di Jakarta. Bangsa Indonesia kini mempunyai fondasi kuat untuk mendirikan negara. D. Penetapan Pancasila. Setelah bersidang, seluruh anggota BPUPK setuju terhadap naskah pembukaan rancangan dasar hukum tertulis tersebut. Dengan demikian, mereka pun setuju terhadap urutan secara rumusan 5 sila Pancasila yang ada di dalamnya. Seluruh isi rancangan dasar hukum tertulis juga sudah disepakati. Karena tugasnya sudah berakhir, BPUPK pun dibubarkan. Tiba waktunya bagi para pemimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Maka tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun di atas fondasi atau dasar Pancasila yang sudah dirumuskan. Meskipun demikian, rumusan Pancasila tersebut harus ditetapkan lebih dulu agar resmi menjadi dasar negara. Penetapan dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI pun bersidang menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis negara. Rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut. PPKI juga menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Bersama Presiden, KNIP bertugas membentuk pemerintahan secara lengkap hingga Indonesia menjadi negara yang utuh. Dengan berdasarkan pada Pancasila, Indonesia menjadi negara agama maupun negara sekuler yang mengabaikan agama, melainkan menjadi negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara berdasarkan Pancasila inilah rumah bersama seluruh bangsa Indonesia dari semua suku yang berbeda-beda. Perbandingan rumusan sila Pancasila. Rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk rumusan akhir 18 Agustus 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.